Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan melihat Ningyo ada di antara mereka, sebenarnya Xiaoyan juga cukup tercengang. Jelas dia tidak menyangka bahwa Ningyo benar-benar muncul di kompas ini. Sekarang dengan kekuatan Ningyo di antara para budak dewa, mungkin dia harus dianggap yang terbaik. Oleh karena itu, Ningyo pasti akan digunakan kembali. Namun, meskipun itu memberi Xiaoyan kesempatan untuk berurusan dengan Ningyo, jika Xiaoyan ingin menangani Ningyo di dunia yang kacau ini, Xiaoyan masih perlu menyempurnakan beberapa pil pemecah racun Tianling lagi. Tapi sekarang, semua orang ada di atas kompas. Jadi tidak mungkin untuk memurnikan ramuan. Jadi untuk dapat membunuh Ningyo, Xiaoyan masih harus menemukan metode penawaran racun. Bagaimanapun sekarang, kekuatan tempur terbesar Xiaoyan berasal dari avatar dewa asli. Dan Ningyo pandai dalam hal racun. Jadi masih ada celah kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Lagi pula, keberadaan racun akan sangat membatasi kekuatan fisik avatar dewa asli. Meski begitu, untungnya Tian Xun telah ditangani terlebih dahulu, dan keduanya tidak lagi peduli satu sama lain. Seolah-olah mereka semua berencana menuju ke gerbang kuno saat itu. Bagaimanapun, alasan Xiaoyan datang ke sini untuk mencari peluang dan membunuh kedua Raja Roh. Sekarang hanya Ningyo yang tersisa. Jadi Xiaoyan juga tidak bisa gegabah. Bagaimanapun tidak ada kata terlambat. Untuk bersiap semaksimal mungkin sebelum mengambil tindakan. Setelah menunggu sebentar, beberapa pelangi terbang melintasi langit dari kejauhan, akhirnya mendarat di kompas. Saat sesosok jatuh ke dalamnya, momentum yang kuat dilepaskan. Orang ini mengenakan baju besi berat dan juga memiliki tubuh yang kuat. Bahkan di sela-sela alisnya, semangat juang terpancar darinya juga cukup mendominasi. Tapi yang paling penting adalah beberapa budak dewa di belakangnya, tapi mereka semua berada di bawahnya. Maaf, membuat Anda menunggu. Wen Qiang menangkupkan tinjunya dan hormat. Bagaimanapun pria kuat yang mampu mencapai sejauh ini, kebanyakan dari mereka bukanlah orang yang gegabah. Jadi mereka masih memahami etika dasar. Lagi pula tidak peduli seberapa kuat dia masih belum sebaik ketiga tuannya. Setelah memberi hormat, mata Wen Qiang menyapu sekelilingnya. Kemudian dia langsung bergegas ke sisi Zhonggu dan menatapnya dengan dingin. Anda sebaiknya pergi ke sana. Saya tidak suka ada orang lain di sekitar saya. Wen Qiang menunjuk ke samping memberi isyarat kepada Zhonggu untuk pergi ke sisi lain. Setelah kata-kata Wen Qiang keluar, mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Jelas Wen Qiang merasa aneh saat melihat Zhonggu ada di kompas, karena Zhonggu memang sedikit lebih lemah, jadi dia merasa sepertinya mudah untuk dibuli. Pada saat yang sama, Zhonggu juga cukup terkejut saat melihat Wen Qiang. Bagaimanapun, dia tentu saja kenal Wen Qiang. Lagi pula dia juga salah satu penganut Doshi yang kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Cincang. Jika dibandingkan dengan Cincang yang suka mendapatkan poin kontribusi melalui pertempuran Aula Budak Sura di alam Dewa Iblis Suci. Tapi Wen Qiang, dia lebih menyukai perang karena dengan sering mendapatkan bertarung, dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri melalui pertarungan terus-menerus. Pada saat ini, pikiran Zhonggu juga terus berputar-putar, karena sikapnya saat ini akan menentukan statusnya di hati semua orang. Karena jika Zhonggu takut pada Wen Qiang, maka itu sama menyerahkan posisinya, meskipun jika kali ini dia harus berada di akhir barisan, dan tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tapi jika dia menyerahkan sekarang, dia mungkin akan diperlakukan sebagai umpan meriam. Oleh karena itu, Zhonggu tidak bisa melepaskan posisi ini. Jadi meskipun Zhonggu tahu bahwa kekuatan Wen Qiang ini mungkin berada di sekitar langkah ke-7, tapi dalam pikiran Zhonggu, Wen Qiang tidak berhasil melewati langkah ke-8.
Namun dalam hal kekuatan tempurnya, dia adalah yang terbaik di antara penganut Dosi. Bahkan jika Jin Chang melihat Wen Qiang, dia akan memberikannya 3 poin. Meski begitu, selama Xiaoyan ada di belakangnya, Zhonggu juga tidak perlu takut padanya. Karena segel budak Xiaoyan palsu, bahkan jika dia menemukan masalah di depan, dengan kekuatan Xiaoyan yang bahkan bisa membunuh langkah ke-9. Jadi, mengapa Zhonggu harus takut pada langkah ke-7? Pada saat yang sama, orang-orang yang duduk bersila di seberang semuanya tanpa acuh tak acuh. Jelas mereka merasa dengan kekuatan Zhonggu sekarang, dia pasti tidak akan berani meneriaki Wen Qiang. Jadi, biarlah itu menjadi hal yang biasa. Apa maksud Anda, Wen Qiang Dosi? Apakah Anda menyindir bahwa kompas yang disiapkan oleh Tuan tidak cukup besar? Zhonggu berkata perlahan. Jelas Zhonggu juga adalah orang yang cerdas. Jadi dia tidak akan langsung mendapat masalah. Bahkan jika dia tahu bahwa pasti akan mengganggu Wen Chang. Tapi dia juga harus memperluas masalahnya ini. Dan ini jelas hanya masalah antara dia dan Wen Qiang. Tapi sekarang Zhonggu berpikir karena hal ini itu akan semakin memperparah kontradiksi. Tepat ketika kata-kata Zhonggu keluar, Yuyan juga tersenyum saat mendengarnya. Bahkan mata yang indah menatap Zhonggu dengan sedikit apresiasi di wajahnya. Meskipun ini bukan pembicaraan yang fasih, tapi dia segera memikirkan cara untuk memecahkan situasi tersebut. Jadi meskipun kecil kemungkinan ketiga tuan itu akan mengambil tindakan, tetapi jika Wen Qiang mengambil tindakan, itu akan menjadi penghinaan bagi ketiga tuan. Oke, duduk saja di sini. Tapi saya juga penasaran, Anda berada di langkah ketiga keabadian Kaisar, tetapi Anda berani pergi ke gerbang kuno, kata Wen Qiang dengan percaya diri. Dalam hal ini tidak ada jaminan jika saya tidak pergi akan mati. Jadi mengapa saya harus pergi jika saya takut mati? Zhonggu memandang Wen Qiang dengan tatapan bingung, tapi di matanya tidak ada rasa takut sedikit pun. Mendengar itu, Wen Qiang terkejut dengan jawaban Zhonggu. Kemudian tiba-tiba tersenyum dan tertawa. Hanya saja, meski Wen Qiang tertawa, tapi ketika dia melihat ke arah Zhonggu, matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan keras. Itu bagus, Anda akan memperlakukan kematian dengan baik, seolah-olah Anda ada di rumah, dan ini adalah mentalitas yang harus dimiliki oleh orang yang kuat. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat Anda, dan meskipun saya tidak tahu nama Anda, tapi saya akan mengingat Anda. Wen Qiang memandang Zhonggu dengan serius dan berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, Wen Qiang duduk bersila di samping. Sebelumnya Zhonggu tidak begitu tangguh, sepertinya Wen Qiang sudah menahan diri sebelumnya. Jadi seharusnya itu karena keberuntungan. Tapi langkah ketiga memang sedikit lebih lemah. Meski begitu, ketiga budak dewa di belakangnya juga tidak terlihat sederhana. Saya sudah mendengar sedikit tentang tantangan Chang kepada Zhonggu. Bahkan Jin Chang mendapatkan budak ilahi yang baru saja dia peroleh, yang bernama Tianxun. Sebenarnya Zhonggu lah yang menangkapnya dan membawanya kembali. Tampaknya dia berasal dari dunia yang sama dengan budak dewa langkah ke-9 Sulong. Tapi nafas 3 budak dewa di belakang Zhonggu yang terkuat hanyalah langkah ke-6. Maksud Anda, salah satu dari mereka yang membunuh budak dewa langkah ke-9 Jin Chang adalah langkah ke-6. Tepat sekali. Jika tidak, bagaimana mungkin Zhonggu berani begitu keras kepala? Bahkan dia berani memprovokasi Wen Qiang. Sekarang semua orang mulai membicarakan tentang Zhonggu. Saat ini di atas kompas, jika tidak menghitung 3 tuan dan budak ilahi, totalnya ada 11 orang. Dengan kata lain, mereka semua ditebus untuk memasuki gerbang kuno Dewa Iblis Abadi di Aula Orang Suci. Dan di antara 11 orang ini, kekuatan Zhonggu lah yang paling rendah. Namun kekuatan budak dewa yang dimilikinya tidak kalah sama sekali dengan lainnya.
Selain itu, reputasi Jonggu belakangan ini pun telah tersebar. Jadi sekarang tidak ada yang berani meremehkan Jonggu. Oke, karena semua orang sudah berkumpul, maka kita akan segera berangkat dan menuju ke gerbang kuno. Yuyan berkata perlahan, kemudian dia memimpinnya. Tepat ketika suara pelan Yuyan terdengar, mata semua orang terfokus pada Yuyan. Kemudian mereka semua menganggukkan kepala perlahan, yang menunjukkan semua orang sangat menghormati Yuyan tanpa kecuali. Setelah melihat semua orang mengangguk, jari ramping Yuyan meluncur rune yang muncul di depan kompas. Kemudian berubah menjadi cahaya biru, membawa semua orang ke arah kehampaan dengan sangat cepat. Di saat yang sama, Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam, beberapa gambar muncul di benaknya. Adapun beberapa adegannya tersebut itu tentang avatar Suho. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi dengan avatar Suho, saat ini matanya memerah. Kekuatan asli dari langkah keempat sekarang telah menembus ke langkah kelima, keabadian kaisar. Meskipun kebijaksanaan spiritual yang baru lahir, tapi aura pembunuhan yang menyebar dari tubuhnya. Saya khawatir dia membunuh banyak makhluk hidup seperti orang bintang. Sehingga dia memiliki banyak kebencian di tubuhnya. Tapi sepertinya dia masih diburu banyak orang saat ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tertegun, tapi selama jiwanya masih ada pada avatarnya, dia tidak perlu mengurusnya sekarang. Pada saat ini, jiwa Xiaoyan terus menyebar dalam meditasi, karena dia mencoba mendapatkan informasi tentang dunia sensi. Sekarang jika Xiaoyan ingin mendapat berita tentang dunia sensi, itu hanya dapat dilakukan melalui Kui Chun yang berada jauh di istana surgawi dunia sensi. Bagaimanapun, jiwanya masih tersembunyi dalam tubuh Kui Chun. Jadi di bawah persepsi konstan Xiaoyan, itu memungkinkan Xiaoyan mendapatkan beberapa informasi. Apa? Ratu menghilang dan alam dewa kuno telah dikalahkan. Bahkan kekosongan di Laut Barat sekarang telah sepenuhnya runtuh. Tepat ketika informasi masuk ke dalam pikiran Xiaoyan, itu hampir membuat jiwa Xiaoyan gemetar karena terkejut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.